Sebuah aturan baru tentang seragam. Kedengarannya simpel ya, tapi gimana kalau aturan yang kelihatannya sederhana ini ternyata dirancang untuk menyatukan lebih dari 6,5 juta orang di seluruh penjuru negeri. Yuk kita coba lihat lebih dalam, apa sih makna di balik kebijakan yang satu ini. Coba deh perhatikan angka ini, lebih dari 6,5 juta. Itu setara dengan seluruh populasi satu negara kecil loh. Dan ini bukan angka main-main, ini adalah jumlah orang yang kena dampak dari satu aturan baru. Pertanyaannya, siapa mereka? Ya, mereka ini adalah aparatur sipil negara Indonesia. Dan satu aturan baru ini dirancang buat mempengaruhi mereka semua. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai perwakilan kita yang lagi bertugas di luar negeri. Oke, jadi aturan yang kita omongin ini adalah Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024. Intinya adalah menstandarisasi penggunaan seragam batik Korpri. Mari kita lihat lebih dekat siapa aja yang dimaksud di sini. Jadi, pas kita ngomongin ASN atau aparatur sipil negara, ini bukan cuma PNS saja ya. Istilah ini juga mencakup PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik yang kerjanya full-time maupun part-time. Kebayangkan, ini adalah sebuah mesin birokrasi yang gede banget. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Dari sekian banyak hal yang perlu diurus, kenapa pemerintah merasa perlu banget ngeluarin aturan khusus cuma buat seragam? Sebenarnya apa sih tujuan dibaliknya? Coba deh, bayangin tantangannya. Gimana caranya menyatukan semangat jutaan orang yang kerja di ratusan instansi beda-beda? Dari kementerian megah di Jakarta sampai kantor kecamatan di daerah paling pelosok. Gimana coba cara menciptakan satu identitas yang sama? Dan ini dia jawaban resminya yang menarik banget karena ini diambil langsung dari surat edarannya. Tujuannya adalah untuk membangun kekompakan, soliditas, dan jiwa korsa. Nah, dari sini aja kita udah tahu, ini bukan sekedar urusan pakaian. Dokumen ini bahkan pakai metafora yang kuat banget. ASN itu disebut sebagai perekat NKRI. Mereka dianggap kayak lem yang menyatukan bangsa ini. Ini nunjukin betapa sentralnya peran mereka dalam visi negara. Di sini, seragam diposisikan sebagai simbol pengabdian dan pilar persatuan. Jadi, ini bukan lagi soal baju kerja biasa, tapi jadi semacam pernyataan visual tentang peran ASN dalam menjaga keutuhan bangsa. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang, yuk kita beralih ke gimananya. Aturan ini spesifik banget loh. Mari kita lihat rinciannya. Aturannya tuh jelas banget. Jadi seragam batik Korpri sekarang wajib dipakai rutin setiap hari Kamis. Selain itu, ada jadwal bulanannya juga, yaitu setiap tanggal 17. Penggunaannya juga diwajibkan untuk acara-acara penting, mulai dari upacara Hari Besar Nasional sampai rapat-rapat internal Korpri. Tujuannya jelas, biar ada konsistensi. Lalu, siapa aja yang terikat sama aturan ini? Jangkauannya luas banget. Semua PNS dan PPPK di seluruh Indonesia tanpa kecuali. Bahkan sampai para perwakilan negara kita yang lagi tugas di kedutaan atau konsulat di luar negeri. Semuanya harus satu suara, satu seragam. Nah, sampai di sini kita mulai bisa lihat kan kalau ada lapisan makna yang jauh lebih dalam di balik aturan yang kelihatannya simpel ini. Ini bukan cuma soal penampilan luar. Jadi, kalau di permukaan, ini kelihatan cuma kayak regulasi soal baju kerja. Tapi kalau kita gali lagi, tujuannya itu buat memperkuat identitas, kebanggaan, dan yang paling penting, budaya kerja yang kolaboratif. Seragam di sini jadi semacam alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Istilah jiwa korsa ini muncul terus di dalam dokumennya. Dan ini konsep yang penting banget. Artinya itu bukan sekedar kerja sama biasa, tapi lebih ke semangat kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, dan pengabdian pada sebuah tujuan yang sama. Nah, itulah yang mau dibangun lewat seragam ini. Dan kutipan penutup dari surat edaran ini, wah ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Visi utamanya adalah agar seluruh ASN, dimanapun mereka berada, merasa jadi bagian dari satu keluarga besar yang bangga dengan identitas dan pengabdiannya. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Aturan ini lebih dari sekedar kain dan pola. Ini adalah sebuah strategi pembentukan budaya.